5 pemain yang bisa segera tinggalkan Manchester United. Manchester United termasuk sangat aktif di bursa transfer musim panas 2023. Selain mendatangkan pemain baru, Setan Merah juga perlu melepas pemainnya. Setelah belanja pemain, Manchester United juga perlu menyeimbangkan neraca keuangan. Karena itu, Setan Merah harus melepas beberapa pemainnya. Ada beberapa pemain yang tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag pada musim depan. Mereka bisa meninggalkan Old Trafford dalam waktu dekat ini. Berikut ini 5 pemain yang bisa pergi dari Manchester United sebelum bursa transfer ditutup. Pertama, Dean Henderson. Setelah De Gea pergi, Manchester United mendatangkan Andre Onana. Dengan demikian, kesempatan Henderson untuk menjadi kiper utama Setan Merah sudah pupus. Henderson dipinjamkan ke Nottingham Forest pada musim lalu. Klub asuhan Steve Cooper tersebut dikabarkan ingin merekrut Henderson secara permanen pada musim panas ini. Kedua, Fred. Saat ini persaingan di lini tengah Manchester United semakin ketat setelah kedatangan Mason Mount. Terlebih Erik ten Hag ingin mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Fred bisa meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat ini. Sang gelandang kabarnya sudah mencapai kesepakatan untuk pindah ke Galatasaray. Ketiga, Donny van de Beek. Van de Beek mengalami cedera lutut parah pada bulan Januari lalu. Hal itu membuatnya harus melewatkan paruh kedua musim lalu di ruang perawatan. Setelah pulih dari cedera, masa depan Van de Beek di Old Trafford sangat diragukan. Dia bisa meninggalkan klub untuk mengembalikan karirnya yang meredup. Keempat, Harry Maguire. Maguire santer dikaitkan dengan pintu keluar Manchester United di bursa transfer kali ini. West Ham kabarnya bersedia menampung mantan pemain Leicester City tersebut. Kelima, Eric Bailly. Bailly dipinjamkan ke Marseille pada musim lalu. Namun, klub Prancis tersebut memutuskan untuk tidak menebus sang bek secara permanen. Setelah kembali ke Old Trafford, Bailly tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Menurut laporan, bek asal Pantai Gading tersebut diminati klub Arab Saudi. Rasmus Højlund hari ini tes medis untuk Manchester United. Jalan Rasmus Højlund untuk menjadi pemain baru Manchester United semakin dekat. The Athletic melaporkan bahwa pemain 20 tahun akan terbang menuju Manchester pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023 ini waktu setempat. Erik ten Hag telah menyatakan keinginan untuk mendapatkan penyerang tengah baru sejak musim 2023 lalu. Beberapa pemain masuk dalam target, sebelum pilihan jatuh pada sosok Rasmus Højlund. Rasmus Højlund mencetak 9 gol dari 32 laga Serie A musim tahun 2022 sampai tahun 2023 lalu. Sebagai tambahan keterangan, Højlund sangat jarang bermain penuh walau tercatat 20 kali masuk dalam starting 11 Atalanta di Serie A. Højlund diyakini punya talenta yang besar dan bisa berkembang. Manchester United pun mantap untuk menggelontorkan dana besar pada transfer Højlund. Manchester United dan Atalanta telah mendapatkan kata sepakat pada angka 75 juta euro dan 10 juta euro dalam bentuk bonus. Kesepakatan personal antara Højlund dan United juga sudah dicapai. Højlund akan menekan kontrak 5 tahun, dengan opsi perpanjangan selama setahun. The Athletic, lewat jurnalis David Ornstein, melaporkan bahwa Højlund akan terbang ke Manchester pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Dia akan menjalani tes medis dan merampungkan segala proses administrasi kepindahannya ke Old Trafford. Rasmus Højlund diyakini akan membuat Manchester United makin kompetitif pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Højlund bisa menambah kekuatan United di lini serang, setelah sebelumnya Erik ten Hag mendatangkan amunisi di lini belakang dan tengah. Erik ten Hag ingin ganti Diogo Dalot dengan bintang Bayern Munchen Benjamin Pavard. Manajer Manchester United Erik ten Hag ingin mendatangkan Benjamin Pavard di bursa transfer musim panas ini. Klaim itu berdasarkan laporan El Nacional. Laporan tersebut menyebutkan Erik ten Hag ingin bintang Bayern Munchen itu menggantikan Diogo Dalot, sebab pemain asal Portugal itu tidak memenuhi persyaratan minimum untuk menjadi bek kanan. Karena itu, ten Hag ingin menambah bek kanan baru ke dalam skuad Manchester United. Benjamin Pavard, yang juga dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona dan Manchester City, telah muncul sebagai target Setan Merah. Benjamin Pavard adalah salah satu bek sayap terkemuka di dunia. Dia bisa menjadi pengganti yang bagus untuk Dalot, yang dikabarkan gagal meyakinkan ten Hag. Diogo Dalot sejauh ini telah membuat 107 penampilan untuk Manchester United, mencetak 3 gol, dan memberikan 6 assist. Dia memainkan 42 pertandingan di seluruh kompetisi musim lalu, mencetak 2 gol, dan memberikan 3 assist.
Dalot baru-baru ini memberitahu ESPN apa yang dipelajari dari pemenang Ballon d'Or 5 kali itu. Bek sayap itu memuji kedisiplinan Ronaldo yang luar biasa dengan mengatakan, dia banyak membantu saya di luar lapangan. Apakah itu cara dia berperilaku setiap hari? Saya pikir disiplin yang dia miliki sepanjang karir ini, memberi saya banyak hal, sangat menyenangkan bagi saya untuk bermain bersamanya dan menjadi rekan setimnya. Dalot menambahkan, dia banyak membantu saya akan menyimpan beberapa hal untuk diri saya sendiri, tetapi secara umum adalah disiplinnya yang paling membuat saya terkesan, karena Anda bisa konsisten, tetapi Anda bisa konsisten dengan cara yang buruk, dan dia disiplin dan konsisten dengan cara yang baik, itulah yang paling saya pelajari darinya. Manchester United umumkan kepastian masa depan Mason Greenwood. Manchester United dikabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood, mereka akan mengumumkan masa depan sang pemain dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, Greenwood dibekukan dari skuad Manchester United dalam 1,5 tahun terakhir. Ini disebabkan sang penyerang terjerat kasus hukum meski kasus ini sudah selesai di awal tahun 2023 kemarin. Greenwood sendiri masih belum dilibatkan dalam tim utama Manchester United hingga pramusim kali ini. Manajemen Setan Merah dilaporkan masih menggelar investigasi internal untuk memahami kasus ini dengan lebih komprehensif. Dilansir Manchester Evening News, proses investigasi ini sudah selesai, Manchester United akan segera mengumumkan kejelasan masa depan Greenwood. Pengumuman ini dikabarkan akan digelar paling lambat 2 pekan lagi, lebih tepatnya sebelum Manchester United memainkan laga perdana mereka di Premier League 2023. Langkah ini diambil agar persiapan Manchester United untuk musim 2023 tidak terganggu dengan saga masa depan Greenwood. Menurut laporan yang sama, Greenwood kemungkinan besar akan dilepas Manchester United, namun tidak secara permanen. Manchester United dan Erik ten Hag dilaporkan masih menaruh kepercayaan pada sang pemain, karena mereka menilai Greenwood adalah salah satu pemain muda terbaik mereka saat ini. Jadi dengan dipinjamkan ke klub lain, ia bisa perlahan tapi pasti mengembalikan performanya usai 1,5 tahun absen. Alhasil di musim depan ia bisa kembali ke skuad Manchester United dengan performa terbaiknya. Sheikh Jassim ambil langkah kejutan untuk percepat akuisisi Manchester United. Sheikh Jassim dikabarkan mengambil langkah kejutan untuk mempercepat proses akuisisi Manchester United. Pihak Glazer masih belum merampungkan proses penjualan Manchester United sejak November tahun 2022. Melansir dari Sport Bible, bankir Qatar itu ternyata memiliki siasat untuk membujuk keluarga Glazer agar segera menjual saham Setan Merah. Siasat tersebut adalah Sheikh Jassim memberi penawaran 5 miliar pound kepada Manchester United, tapi ditambah dengan 1 miliar pound lagi. Keluarga Glazer dikabarkan sudah menetapkan angka 6 miliar pound untuk siapapun yang berniat membeli saham Manchester United. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe sama-sama sudah di babak 5 dalam hal perang penawaran dengan pihak Qatar memaksimalkan tawaran mereka sampai 5 miliar pound. Angka 5 miliar pound tersebut sudah menjadi upaya terakhir bagi Sheikh Jassim, artinya, ia tidak akan menaikkan penawarannya kepada pihak Glazer. Namun, ternyata baru-baru ini muncul kabar bahwa ada tambahan 1 miliar pounds yang siap digelontorkannya untuk investasi. Artinya, Sheikh Jassim siap memenuhi tuntutan keluarga Glazer yang ingin menjual Manchester United dengan total saham 6 miliar pounds. Aksi keluarga Glazer yang terus mengulur waktu membuat pembelian Manchester United Sheikh Jassim semakin tertunda. Pasalnya, ada penghalang dari keluarga Glazer yang kemudian membuat Manchester United belum jadi dijual untuk sementara waktu. Seperti dilansir Express, Manchester United bisa saja baru dibeli pada musim gugur nanti atau selepas bursa transfer musim panas 2023 usai. Pasalnya, keluarga Glazer masih menimbang lagi tawaran yang diberikan oleh Sheikh Jassim, selain juga masih ada negosiasi yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Sebelumnya, jurnalis Italia, Fabrizio Romano pun beberapa kali memberitakan soal penjualan Manchester United. Fabrizio Romano menyebut bahwa proses penjualan Manchester United kepada Sheikh Jassim masih berlanjut, tapi hanya terjadi di belakang layar. Bahkan, keluarga Glazer dikabarkan hanya melakukan pembicaraan tersembunyi tanpa publikasi berlebihan di media. Kondisi ini membuat penjualan Manchester United tak terkontrol dan tak lagi banyak tersorot oleh media, sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sheikh Jassim ingin membeli Manchester United 100%. Hal inilah yang membuat banyak pihak mendukungnya ketimbang Sir Jim Ratcliffe yang hanya ingin membeli 50% saja. Gabung Manchester United, karir Rasmus Højlund bakal meledak. Manchester United mendatangkan Rasmus Højlund menarik perhatian Thomas Frank. Pelatih Brentford itu mendoakan sang striker bisa sukses bersama Setan Merah.
Setelah cukup lama berburu striker baru, Manchester United akhirnya mendapatkan mesin gol baru mereka. Manchester United diklaim sudah bersepakat dengan Atalanta untuk transfer Rasmus Højlund. Kepada Manchester Evening News, Thomas Frank mengaku antusias melihat Højlund pindah ke Manchester United. Ia menilai sang striker telah mengambil langkah yang besar untuk pindah ke Manchester United. Saya rasa transfer ini akan jadi hal yang fantastis bagi Rasmus, buka Thomas Frank. Jujur, saya tidak mengenalnya secara personal, saya juga tidak pernah melatihnya, namun saya tahu dia karena koneksi kami sesama orang Denmark. Lebih lanjut, Thomas Frank mendoakan kompariotnya itu bisa memetik banyak kesuksesan di Old Trafford, meski ia memperingatkan bahwa EPL bukan liga yang mudah untuk ditaklukkan. Saya mengenal orang-orang yang melatihnya, dia juga sudah masuk ke dalam tim nasional Denmark dan ia bermain dengan baik di setiap pertandingan tersebut, lanjut Thomas Frank. Saya benar-benar berharap ia bisa bermain dengan baik di Manchester United. Namun ia harus bersiap, karena ia memiliki label harga yang mahal dan ia akan bermain dengan liga yang benar-benar baru, imbuhnya. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Manchester United sedikit lagi akan menuntaskan transfer Rasmus Højlund. Manchester United memboyong Rasmus Højlund dari Atalanta dengan mahar transfer 85 juta euro. Sang striker dilaporkan akan segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis di awal pekan ini sebelum diperkenalkan sebagai rekrutan baru Manchester United.